kita, sebelum saya ngomong panjang lebar, marilah kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada Silake Wahab Hasbullah, Silake Abdullah Baik, yaitu pendiri GP Ansor dan juga pimpinan utama GP Ansor. Membuatkan barang kita studio ketawa pada Simbake Wahab Hasbullah dan Simbake Baik Abdullah atau Abdullah Baik. Semoga dalam acara pada kesempatan ini kita diberi pandangan dan apa yang menjadi hajat kita semua, khususnya untuk hajatnya pimpinan tenaga bangsa di Purwokerto, kita memohon amin. Kita sholat tidak bisa, kita iman tidak bisa, kita Islam tidak bisa, bahkan kita berdoa. Oleh karena itu ini bahwa di Ansor ini pertemuan sebagai adalah pertemuan yang sangat patut Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad. Semoga hari-hari kita senantiasa ditemani beliau dalam malam sahabat-sahabat yang saya hormati. Ya mas, semuanya betul mas. Kita nyambut sama kalian gitu mau sedih itu kan. Soalnya dia sudah ini dan seperti itulah diangsur. Mungkin ini, boleh nyambut kok tak? Isi masalah karena kan isi itu pak yang repot itu. Orang ikhlas tapi manjat bahaya. Banyak ini saja. Jadi
Yang pertama perlu kita kaji adalah bahwa kita mau melangkah itu paling tidak kita perlu jarak pergerakan kita berapa, tempat duduk atau tempat kuda-kuda kita hari ini di mana, kemudian arah tujuan kita kemana. Nah paling tidak hari ini kita mengukur itu. Ansor NU ataupun bangsa dan segalanya adalah bahwa hari ini kebetulan Allah mempertemukan kita dalam forum Ansor. Artinya kuda-kuda hari ini adalah kuda kita kuda-kuda Ansor. Dimana nanti arah kita kemana itu adalah berangkat dari pedal Ansor. Genjotnya sepeda itu mau kemana. Nah, tapi kita akan tidak punya langkah kalau kita tidak tahu sangkannya. Sangkan itu awal mulanya, sangkannya, sangkan karan orang Jawa. Nah, tidak filosofi ini ya. Kenapa kok hari ini kita di Ansor? Sebenarnya bukan jangan orang hari ini di Ansor ya. Kita memang sengaja, tidak sengaja dikumpulkan oleh Allah lewat malaikat mungkin ya. Dipertemukan di Ansor. Nah, berangkat dari Ansor adalah bahwa Ansor itu sendiri adalah salah satu badan otonom. Badan otonom milik Nahdlatul Ulama. Artinya rumah besar kita itu adalah rumah besar Nahdlatul Ulama. Nah, monggo Ansor sebagai badan otonom itu kita posisikan sebagai meja atau pintu atau apapun, nanti kita akan diskusi bareng-bareng sehingga gerak langkah kita itu jelas bahwa kita itu berada di rumah besar Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum berangkat ke situ adalah bahwa ini NU itu kan berdiri tahun secara Masehi itu 1926, tepatnya tanggal 30 Januari. Nah, sebenarnya sebelum Ansor berdiri itu para founding father kita, para muassis, para sepuh kita itu sudah melakukan ada beberapa langkah sebelum fokus menjadi organisasi besar Nahdlatul Ulama. Nah, ada beberapa channel yang perlu kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak bisa lepas dari satu, Syekhul Bangkalan, sebagai guru besar umat guru sekaligus sesepuh jauh sebelum NU itu berdiri. Beliau adalah guru daripada para ulama-ulama yang nantinya pada periode berikutnya menjadi penyusun atau menjadi muassis penegak berdirinya Nahdlatul Ulama. Satu. Kemudian yang kedua, Abdul Syekh Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, Mbah Kyai Haji Abdul Wahab. Yang ketiga, Mbah Bisri Tamsuri. Yang keempat, Mbah As'ad Samsul Arifin. Banyak yang lain, tapi paling tidak kita tahu minimal 5 ulama itu agar kita langkahnya jelas bagaimana kita akan melangkah dan bergerak. Jadi pada tahun 1900-an atau awal abad 19 itu dunia secara umum ada dua kutub. Kutub pertama adalah kutub ideologi imperialisme barat, di mana sampai nanti pada perang dunia. Artinya itu adalah perang ideologi imperialisme atau kebebasan yang diwakili oleh Amerika Serikat, kemudian komunisme, Marxisme yang diwakili oleh Cina. Nah, pada momen-momen itu di tahun itu memang terjadi gejolak pemikiran yang luar biasa. Artinya pergolakan berpikir, berbenturan dari berbagai macam ideologi itu menyapu ruang pikiran manusia pada saat itu. Nah, kemudian pada kutub yang lain, dunia Islam juga sedang digenjot atau pokoknya digenjot oleh paham-paham radikalisme.
terutama di Haramain, Arab Saudi dan sekitarnya, yang dipelopori oleh golongan Wahabi. Nah, lantas kenapa kok Nahdlatul Ulama itu jadi? Karena pada masa itu ada momen-momen yang itu membuat manusia, terutama di Nusantara, itu kacau. Artinya kita yang sejak dulu sejarahnya adalah sejarah monoteisme atau ketuhanan dibenturkan dengan komunisme. Lumayan itu, jadi membuat alam manusia Nusantara itu berbeda. Kedua, bahwa garis Islam di Indonesia adalah Islam Tawasudiyah atau Islam moderat yang dulu diperakarsai oleh para wali songo. Nah, kemudian muncul Wahabisme yang dengan corak pemikiran radikalisme, bahkan sampai pada tahap menghancurkan beberapa situs Islam di Arab Saudi. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwa makam Rasulullah sampai hari ini belum jadi atau tidak jadi. Nah, maka pada saat itu ada salah seorang santri Bakulil Bangkalan bernama Kiai Haji Abdul Masbur mendirikan satu forum diskusi yang namanya Taswirul Afkar atau taswir bahasa potret ya, gambaran atau pergolakan pemikiran. Karena memang era-era itu adalah era pergolakan pemikiran, baik itu imperialisme barat, liberalisme dan komunisme di dunia Islam sendiri pun juga benturan dengan model radikalisme. Maka Kiai Haji Abdul Masbur yang saat itu masih berumur sangat muda sekali, bahwa itu lahir tahun 1888, berarti beliau mendirikan Taswirul Afkar itu pada tahun 1914. Kira-kira belum benar 30 ya, kalau tidak salah 28 tahun bahwa Mas Bayu sudah bergerak dengan bekal ilmunya, dengan bekal entengan, dengan bekal kecerdasannya, dia membuat satu forum Taswirul Afkar untuk mengcover pergolakan pemikiran di Nusantara pada saat itu. Nah, terbukti pada periode berikutnya pada tahun sekitar 1919 kurang lebih, bahwa Masbur setelah Taswirul Afkar berkembang, kemudian karena imperialisme negara kita dijajah oleh Belanda, mendirikan sebuah organisasi yang bersifat perjuangan yang disebut dengan Nahdlatul Wathon, atau orang-orangnya disebut Sumario Wathon, pemuda tanah air yang itu kunci utamanya adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari imperialisme. Satu kata kunci dari bawah sudah selesai, lumayan. Belum selesai tapi sudah memasuki ruang-ruang kemerdekaan. Nah, kemudian pada periode berikutnya sekitar tahun 1921, para ulama melihat banyaknya konfigurasi pemikiran radikalisme, maka mereka berkumpul untuk bagaimana mengcover Islam di Nusantara, terutama syukur-syukur nanti bisa mendunia untuk mengcover bahan-bahan radikalisme. Dan alhamdulillah atas izin Allah sukses, bahwa Masbur yang dikirim ke Mekah untuk negosiasi dengan Raja Saudi saat itu, dia mampu berdiplomasi dan akhirnya lulus bahwa ternyata makam Rasulullah tidak dihancurkan. Itu Siti Akai atas berkat jasa daripada ulama muassis. Nah, kemudian nanti pada periode berikutnya 24, jadi banyak kapan-kapan, tapi paling tidak tahun 1926 resmi para ulama mendirikan satu gagasan yang disebut Nahdlatul Ulama. Nah, paling tidak gini, singkat cerita dari perjalanan panjang Nahdlatul Ulama berdiri itu berarti kita punya dua sayap. Pertama adalah sayap nasionalisme, bahwa negara kita adalah
pijakan kita, turahan itu leluhur diri dan kita warisi dan besok akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang perlu dipegang oleh kader Nahdlatul Ulama atau kader Ansor. Yang kedua, sayap diniyah, sayap keberagamaan. Artinya bahwa di NU kita punya keseimbangan berpikir yang bisa mengkanter perjalanan sejarah. Jadi NU itu yo pegangannya jelas, bukan hadis isma qiyas, tapi juga mengakomodir kebudayaan lokal, teknologi dan macam-macam sebagai bumbu dari perjalanan sejarah suatu negara. Nah, oleh karena itu kita sebagai kader Ansor, kader Nahdlatul Ulama, paling tidak kita tancapkan dan pikiran kita bahwa kita itu bisa terbang dengan dua sayap. Saya percaya sayap watoniyah, sayap nasionalis, sayap kenegaraan. Yang kedua sayap diniyah, sayap keagamaan. Karena tidak bisa kita menjalankan agama dengan benar kalau negaranya kacau. Angel gitu. Sebagaimana kita juga tidak bisa beragama tanpa beragama kalau kita tidak punya negara juga. Nah, artinya ibarat kita salib itu bahwa salib yang ke kanan itu watoniyah, salib yang ke kiri adalah diniyah. Salib yang ke atas adalah apa yang kita lakukan, baik itu sayap kanan, sayap kiri, tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata naik ke atas menuju Rasulullah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang saya hormati, saya cintai, terus terang terang sulit tenang kamu katakan diri 2 tahun bukan duit tua masuk bantu di kantor tapi jadi jatuh mereka ini sih ngomong kata dia tidak apa ya itu kan tak tutup kira ini jadi berarti jatuh jadi kita nanti oleh karena itu maka perlu kita petakan beberapa hal. Ketika kita kumpul itu parameter yang primer itu kita harus apa, yang kedua sekundernya harus apa, tersiernya apa. Nah paling kita nanti membangun forum-forum seperti itu. Nek urusannya agama karena semua berarti nek nggak salah itu yang paling pokok pertama adalah kita menghormati sekali. Artinya setiap kita berkumpul paling tidak ada satu momentum ilmu, apapun itu ilmunya bisa masuk. Kalau dari ilmu dakwah, ilmu momentum ilmu. Karena jelas tidak ada satu pergerakan atau peradaban manapun yang tidak diawali dengan ilmu. Nah yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim monggo, silaturahim antar jasad, silaturahim pikiran, silaturahim hati itu sangat penting. Karena nek jasad kok tanpa hati yo kita doain tak sabun jatuh wisata. Sok-sok koyo kumpul tapi jebule contra. Jangan sampai belas seperti itu. Nah paling tidak dua momentum itu kita gali, kita gagas sehingga nanti di perjalanan sesuai dengan pos-pos masing-masing, baik itu pos ketua, pos sekretaris, pos bendahara, pos wakil-wakil ketua bidang itu kita punya mata rantai yang jelas. Artinya majelis ilmu, majelis silaturahim itu sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh sahabat ketua bahwa kita perlu untuk ngobrol bareng, yang intinya kita mencoba untuk menggali hal-hal yang sifatnya ilmu, yang kedua sifatnya silaturahim. Itu sangat penting bagi tegaknya negara, juga tegaknya apa buat sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya hormati. Kira-kira rapi hari ini lo tanganut soalnya saya ini sudah begini pernah juga mas, lo tak serahkan 100%, bahkan 1000% nih mau dibawa kemana hari ini lo tak melu lek bidang yo, jadi kalau lo bidang ya kalau musuh yo ikhlas ya orang ngomong ya, ini udah berpidato, dalam pidato lo ini sosok isi kalah gitu lah, istri kalah itu, momentum saya bukan itu terjadi. Sahabat-sahabat, oke, gini, apa nih sekaligus ramah-ramah polis cukup kemudian pengenalan angkutan dulu ya, kan operasi mau disebut aja di final maka operasi nomor itu kan di
Ya akan terus berkurang tadi. Oh, bisa. Bisa, ya, tahu ya.